Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di Sabtu ketiga di bulan ini, di sesi pertama kita akan belajar fikih, dan nanti sesudah Isya selama lebih kurang 30 menit kita akan menyambung pelajaran pada pelajaran akidah. Mohon maaf, saya tidak membawa buku yaitu Fikih Sunnah dan Al-Mulakhas pada hari ini, sebab dinding rumah saya sedang, karena kemarin mau roboh, sedang diperbaiki. Jadi otomatis lemari bukunya dibongkar dulu. Saya nggak tahu anak-anak menyimpan buku-buku pelajaran kita itu di mana mereka simpan, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah di HP saya ada buku tersebut. Maka bukan berarti saya tidak membawa buku karena saya hafal buku itu atau sok pinter, tidak. Tapi karena itu alasannya, dan kita tetap akan mengacu kepada fikih sunnah pada pelajaran fikih dan pada al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid dalam pelajaran tauhid yang akan kita pelajari insyaallah di sesi kedua setelah sholat Isya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, judul terakhir seingat saya dalam mas pelajaran fikih adalah zakat, dan kita sudah mempelajari kita sudah mempelajari filosofi zakat dan yang terkait dengannya pada pertemuan bulan yang sebelum ini, dan malam hari ini kita akan masuk membahas sebisa mungkin beberapa masalah zakat. Nah, kembali yang perlu kita ulas sedikit tentang syarat wajib mengeluarkan dan syarat boleh menarik. Jadi dalam masalah zakat itu selalu dua hal itu Pak ya. Satu, wajib mengeluarkan. Yang kedua, boleh, bukan wajib, boleh menarik zakat. Wajib mengeluarkan adalah bagi muzakki, bagi orang-orang yang punya syarat tertentu sehingga dianggap muzakki. Menarik atau mengambil adalah bagi amil atau pekerja zakat. Syarat bagi muzaki agak lebih longgar dibanding syarat bagi amil zakat. Contoh dalam masalah haul, syarat haul artinya tersimpannya kelebihan harta seseorang tersebut selama 1 tahun.
zakat tidak boleh meminta atau mengambil zakat dari seorang yang walaupun kaya raya tapi hartanya tersebut belum sampai 1 tahun tersimpan atau teranggurkan. Jadi bahasa tersimpan itu sebenarnya teranggurkan, Pak, nganggur, nggak dipakai. Tetapi sebaliknya bagi kita yang wajib zakat, muzaki, kita tahu ada uang kita seharga 83 gram emas. Nisabnya kan itu, ya. Uang kita ada seharga 83 gram emas. Tapi uang itu belum tersimpan selama 1 tahun. Ada yang sudah 1 tahun, yang sekitar 40 gram sudah tersimpan 1 tahun. Tapi yang gram ke-50, gram ke-60, gram ke-70, gram ke-83 mungkin baru tersimpan sekian bulan. Sebenarnya orang itu belum wajib berzakat. Sebenarnya orang-orang itu belum wajib berzakat. Yang dinamakan haul, uang sebanyak seharga 83 gram emas itu sudah tersimpan selama 1 tahun. Kalau kita anggap misalnya emas, kita anggap ya emas 1 gram 1 juta, biar mudah ngalinya gitu loh maksud saya, ya, biar mudah mengalikannya. Kalau emas 1 gram itu 1 juta, berarti nisabnya 83 juta. Nah, yang 83 itu memang harus sudah tersimpan 1 tahun. Nggak bisa di bulan 1 baru tersimpan 40 juta misalnya, artinya yang 40 gram misalnya. Di bulan ke-5 baru masuk uang yang ke-50 juta. Jadi penggenap uang 83 juta itu di bulan ke-12. Artinya di bulan 11 uang dia baru berada misalnya 70 juta, belum wajib zakat, Pak. Yang seperti itu amil zakat belum boleh narik, haram hukumnya menarik zakat dari orang itu. Jadi bukan semua orang kaya kemudian bisa langsung semena-mena dipaksa mengeluarkan zakat. Tunggu sampai 83 gram tadi nongkrong selama 1 tahun baru keluar. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah 1 tahun lagi berapa penambahan? Yang penting nisabnya, ini juga satu kekeliruan ya. Contoh begini, anggaplah penambahan sebulan 1 juta, sebulan 1 juta, sebulan 1 juta. Oke ya, sebulan 1 juta. Berarti anggap sekarang di bulan Zulhijjah ini hitungannya pakai hitungan bulan Hijriyah, Pak ya. Hitungannya hitungan Hijriyah. Di bulan Zulhijjah ini baru sampai nisab, baru sampai haulnya 83 juta. Saya ulangi, dengan asumsi harga emas 1 gram 1 juta untuk mudah-mudah ngitung. 83 di bulan Zulhijjah ini sudah setahun uang 83 juta itu tersimpan tak terganggu-ganggu. Keluarkan dulu 83 juta. 2,5% kali 83 juta. Keluarkan tuh. Nah, selanjutnya di bulan Muharram tambah 1 juta, Safar tambah 1 juta, walhasil sampai ke Zulhijjah akan datang uangnya bertambah 12 juta dengan asumsi 1 bulan tambahan 1 juta. Yang dikeluarkan berapa? Yang dikeluarkan tadi 83 dikurangi zakat yang pertama, 83 2,5% berarti 17 1,5
170 sekian kira-kira seperti itu ya, dikurangi ditambah 12 juta, itu dihitung lagi 2,5%-nya. Nggak nunggu lagi yang tambahan itu, nggak nunggu lagi, nunggu 1 tahun lagi, tidak. Ngerti nggak maksud saya? Yang tambahan 12 juta itu kan belum cukup setahun tuh, betul ya? Itu tidak nunggu setahun lagi, karena yang setahunnya yang 83 juta itu sudah cukup setahun. Ini penambahan itu dihitung terus begitu penambahannya, setahun sekali. Itu satu hal. Yang kedua, maaf, yang tadi belum saya sempurnakan. Tapi bagi wajib zakat, walaupun belum sampai 1 tahun, kalau dia mau mengeluarkan, boleh. Bagi wajib zakat, bagi orang yang punya harta, orang yang kaya tadi, belum pun sampai 1 tahun dia mau mengeluarkan zakatnya, jumhur ulama mengatakan boleh. Tapi bagi pekerja zakat tidak boleh narik. Sampai di sini ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus difahami. Yang kedua berkenaan dengan nisab. Ada dua nisab. Perbedaan pandangan ulama tentang nisab emas, ada 2 nisab. Satu mengatakan 83 gram emas, satu mengatakan 92,5 gram emas. Timbul pertanyaan, hadisnya kan satu tentang nisab itu. Bismillah. Dari Nabi kan nisab emas itu, nisab dinar itu kan satu. Kenapa ulama jadi berbeda pendapat? Perbedaannya adalah karena perbedaan ulama memandang 1 dinar itu berapa gram emas. Di situ letak bedanya. Ada yang mengatakan 1 dinar itu 4,25 gram, ada yang menganggap lebih. Sama dengan so atau apa itu takaran apa, gantang kurma untuk zakat fitrah. Gantang Madinah beda dengan gantang Syam, Damaskus. Loh, apa urusannya dengan Damaskus? Sebab mulai dari zaman Muawiyah kekhilafahan Islam berpusat di Damaskus, tidak lagi di Madinah. Di zaman Ali saja sudah pindah dari Madinah ke Kufah. Maka Kufah pun menjadi pertimbangan syariat, gantang Kufah. Nah, gantang kurma di Damaskus itu 1 so' atau 1 gantang Damaskus itu lebih banyak isinya dibanding 1 gantang Madinah. Di situ letak perbedaan apa namanya kesimpulan ulama tentang timbangan zakat fitrah. Begitu juga dengan dinar. Dinar cetakan Hijaz, Mekah, Madinah bisa jadi berbeda dengan dinar cetakan Damaskus atau Syam. Jadi nggak usah kita bingung-bingung begitu. Kita gunakan saja. Gimana cara gunakannya? Maka dengarkan, cara menggunakannya sebaiknya amil zakat menggunakan standar 92,5 gram emas. Ambil standar tertinggi, jadi nggak cepat-cepat mendatangi orang kaya. Karena standarnya tinggi, 92,5 gram. Kalau kita asumsikan bahwa 1 gram 1 juta, dia nunggu orang kaya itu punya 92,5 juta yang sudah nongkrong selama 1 tahun. Tapi sebaliknya, dianjurkan kepada pemilik harta, orang yang kaya, untuk menggunakan nisab rendah, nisab bawah 83. Maka yang terjadi,
Orang kaya pengen cepat-cepat mengeluarkan zakat, ambil zakat, tidak buru-buru mengambil zakat, gitu loh. Jadi orang kayanya nyaman, ambil zakatnya, dalam hal ini pemerintahnya pun tenang, tidak buru-buru, sehingga masyarakat tidak merasa ditekan. Itu filosofi zakat. Makanya beda antara zakat dengan pajak. Di mana letak bedanya? Letak bedanya dalam banyak hal. Dari filosofi, zakat itu adalah memberdayakan. Dengarkan filosofinya, saya ulangi lagi bahasan kita bulan lalu. Zakat itu memberdayakan harta yang tak terpakai, yang ada di tangan orang-orang yang kelebihan harta, sehingga orang-orang yang memerlukan tidak tersiksa. Itu filosofinya. Kalau pajak tidak, tergantung selera yang berkuasa. Sebentar lagi kalau kangkung dipajak, para penjual kangkung harus menyediakan struk pembayaran pajak. Jadi kalau kita tanya, "Nek, kangkung ini seikat berapa?" Maka si nenek akan menjawab, "Kangkung seikat 2000, PPN 11%. Jadi bapak harus bayar untuk seikat 2.121 rupiah. Oke nek, ini saya bayar. Mana struk potongan pajaknya nek? Gila. Makanya ada hadis dari Rasulullah SAW, para pemungut pajak susah masuk surga. Kenapa? Mencekik. Sekolahkan juga anak di perpajakan tuh. Suruh juga anak ikut jejak Gayus Lumbun. Nah itu dia, hati-hati. Itu filosofi zakat. Maka kalau filosofinya seperti itu, modusnya juga harus seperti itu. Bagaimana modusnya? Si pengumpul zakat, dalam hal ini pemerintah, Baitul Mal itu di bawah pemerintah, Baitul Mal itu di bawah khalifah. Tidak buru-buru kaya bayar zakat, kaya bayar zakat, tidak. Dihitung dulu, gunakan nisab maksimal. Bismillah. Bismillah. Nampaknya perlu ada penambahan. Tetapi bagi si wajib zakat, untuk menghilangkan sifat pelit, untuk memunculkan sifat kedermawanan, kalau bisa sebelum sampai 92 masuk 83 sudah keluarkan zakat. Gunakan nisab minimal. Kira-kira seperti itu. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam ulasan tentang pelajaran yang terdahulu, yang kita pusatkan perhatian pada haul dan nisab. Satu lagi syarat saya lupa tadi menyampaikannya, milkun tam. Zakat itu adalah milik pribadi yang mutlak. Jadi bukan uang hutang, bukan hasil hutang piutang, tapi betul-betul milik kita, sudah lunas. Yang keempat, bukan dari harta-harta yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak punya mobil mewah, Alphard,
Atau no, jangan Alphard lah, Rolls Royce. Rolls Royce, Alphard baru 1 M, Rolls Royce 18 ya, 23. Oh, sudah naik. Kemarin saya tanya baru 18. Gay. Tapi mobil itu memang dipakai ke kantor, dipakai ke masjid, dipakai ke pasar, dipakai pelesiran, pokoknya memang dipakai. Semahal apapun mobil itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena dia adalah hal yang diperlukan sehari-hari. Seorang ibu-ibu pakai jam tangan Rolex. Rolex apa yang termahal itu, yang dilapisi emas dan intan berlian itu, harga 1,8 ya, Rolex. Lupa saya apa mereknya, karena nggak pernah pakai jadi lupa mereknya. Ada unsur emas, makanya saya bilang nggak bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi jam tangan itu memang dia pakai, entah sebagai perhiasan dia ataupun sebagai juga penunjuk waktu. Maka itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Rumahnya 4 kali lebih besar daripada masjid kita ini. Nah, itu rumahnya. Kamar tidurnya sebesar masjid ini, kamar anaknya sebesar masjid ini, ruang tamu sebesar masjid ini, dapur sebesar masjid ini. Jadi 4 kali masjid ini ya, mewah. Tapi karena dipakai, dia tidak wajib zakat. Ini yang harus difahami, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang zakatun naqdain. Nah, diantara macam-macam zakat, dinar, dirham itu yang pertama, zakatul mal, dinar, dirham. Nah, sekarang dikiaskan, dikonversikan kepada an-naqdain, yaitu alat bayar. Dinar, dirham itulah an-naqdain, alat bayar, emas dan perak. Nggak ada disebut zakatul fulus di dalam syariat, tidak ada disebut zakatul fulus. Tapi kenapa uang kita zakatkan? Karena fungsi uang sudah mengambil alih fungsi dinar dan dirham. Bukan analogi itu, karena memang peralihan fungsi. Kalau zaman dulu, emas itu bukan sekadar perhiasan. Emas dengan ukuran tertentu 4,25 atau 4,35 yang itu menjadi dinar. Perak bukan sekadar untuk perhiasan, dengan ukuran tertentu menjadi 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham dan selanjutnya. Seiring dengan runtuhnya kekhilafahan Islam dan merajalelanya penjajahan Barat Kristen, maka Kamal Ataturk mewariskan dosa yang sangat besar, menghilangkan dinar dirham. Itu diantara dosa Kamal Ataturk. Setan Turki satu orang tuh ya. Sebenarnya berat bagi saya mengatakan Mustafa Kamal Ataturk. Ataturknya itu berat saya menyebut. Ataturk itu artinya bapak Turki, padahal dia tai Turki gitu loh. Cobalah, ini cerita Felix Xiao, cerita orang yang pernah berkunjung ke makam Mustafa Kamal. Kuburannya itu bau tai, Pak. Tempat jenazahnya itu ditimpa batu, itu bau tai.
makanya dia tai Turki. Apalagi nyebutnya Mustafa Kamal Pasha. Ya Allah, Pasha itu tuan besar. Dia menamakan dirinya sendiri. Jadi, tapi karena sudah terbiasa Ataturk ya, jadi tersebut itu. Mudah-mudahan tidak berdosa di mata Allah, karena sebenarnya kita sedang menyanjung dia. Nah, sejak Maret 1924 itu hilang seluruh sistem ekonomi Islam dan alat tukar yang digunakan di sepertiga belahan dunia pada saat itu. Sepertiga belahan dunia menggunakan alat tukar dinar dirham. Maka berubah fungsi emas dan perak hanya menjadi perhiasan. Saudi pun sekarang malah menggunakan rial, uang kertas juga. Cuma Allah masih menyelamatkan agar umat Islam tidak musnah sehabis-habisnya. Bahwa rial harganya stabil, seharga emas. Maka tadi saya cerita dengan murid saya yang mendampingi saya kemarin, harga kambing di zaman Rasulullah itu sama harga kambing di Saudi sekarang itu sama, tidak berubah. Harga kambing di zaman Rasulullah untuk kurban dengan harga kambing sekarang itu sama kalau didinarkan. Berapa dinar harga kambing di zaman Rasulullah, dihitung dinar dengan rial sekarang sama. Itu betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, semuanya sudah kertas dan itu riba. Jadi saya agak senyum-senyum ketika ada kawan kita, seorang dokter dari Payakumbuh, dengan berkoar-koar mengejek ustadz-ustadz yang mengharamkan riba, bukan mengharamkan riba, mengharamkan muamalah dari bank konvensional. Saya tonton YouTube-nya, Masya Allah, orang ini dalam kelembutannya ternyata berbisa mulutnya untuk syariat Islam, bahkan main nantang pula. Saya nggak sebut namanya lah, karena ini masalah ya internal kita lah, sesama muslim, nggak usah sampai koyak raba. Kalau bisa kita ngobrol dengan baik, main nantang-nantang pula. Tunjukkan kepada saya dalil di mana Al-Quran mengharamkan muamalah dengan bank. Padahal dia belajar usul fikih. Uang kertas 100.000 dengan uang kertas 1.000, modal cetaknya sama nggak? Sama. Begitu dilempar ke pasar, berubah nggak harganya? Hah? Riba bukan? Gitu loh. Sepatutnya Bapak nukar uang 2.000, boleh saya tukar dengan uang 100.000 karena value-nya sama. Betul atau tidak? Ada yang berani gitu, kayak gitu? Pak, saya punya duit 2.000, Bapak kesini kan 100.000, Pak, berani nggak? Atau inilah agak merah-merah sedikit, tapi merahnya kan. Kasih kepada saya uang merah beneran, yang merah darah, saya kasih sama Bapak ini. Nggak mau kan? Kenapa? Beratnya sama, bahannya sama, upah mencetaknya sama. Lalu kenapa berbeda? Itu saja riba. Gitu loh. Ya, maka ketemu dengan hadis Rasulullah SAW, tidak ada rumah di akhir zaman yang tidak dimasuki riba. Maka minimalisirlah kalian dari riba sebisa mungkin. Kira-kira begitu. Au kama qala. Hatta di Saudi pun sekarang seperti itu, riba. Apa perbedaan kualitas uang 1 rial dengan 1.000 rial? Sama. Begitu kira-kira. Nah, kita kembali. kepada
pertanyaan, kenapa uang pun ada zakatnya, padahal di zaman Rasulullah tidak ada zakat uang? Apa itu bukan bid'ah? Insya Allah tidak bid'ah, karena fungsinya sudah mengambil alih fungsi emas dan perak. Begitu loh. Nah, kembali kepada nisab, Pak. Karena kita berzakat dengan uang, sementara nisab perak itu 200 dirham. 200 dirham itu boleh dikatakan separuh kurang sedikit, kurang dari separuh dari 83 gram emas. Coba nanti di browsing ya, 1 dirham itu berapa gram. Sudah 1 gram perak itu, saya lupa, saya pernah membrowsing tapi saya lupa mencatatnya. 1 gram perak harganya berapa? Berarti kalau uang kita sudah sampai ke titik itu, kita sudah wajib zakat. Hati-hati, Pak. Maka saya khawatir kaum muslimin Indonesia banyak yang di sisi ini sudah berdosa karena lalai mengkonversi nisab minimal seorang wajib zakat. Saya tidak mau menghitung sekarang di sini sebab saya gunakan mode pesawat. Kalau saya aktifkan sinyal nanti bisa jadi sedang ngaji kita ada telepon masuk. Nah, kalau Bapak yang sekarang sedang ada Android, coba cari, Pak. Biar kita tuntaskan pelajaran kita. Yang sedang bawa Android, coba hitung 1 dirham berapa gram perak. Sudah itu kali 200. Sudah itu cari juga 1 gram perak harganya berapa, kali dengan 200 dirham ke tadi, kali berapa gram 1 dirham. Maka kita punya uang segitu saja selama setahun nongkrong, kita sudah wajib zakat. Oh, cepat betul. Iya. Waduh, rugi. Enggak rugi, karena sedikit uang kita, sedikit zakat kita. Anggap misalnya nisab dengan dirham, kita ambil nisab dengan dirham, ketemunya di angka kalau sekarang mungkin sekitar 7,5 juta. Ada uang kita nongkrong 7,5 juta misalnya, bulatkan aja lah 10 juta biar mudah hitung-hitungannya misalnya ya. Ada uang kita 10 juta nongkrong setahun nggak kepake-pakai. Kalau saya alhamdulillah nggak ada uang segitu yang nongkrong setahun. Ya. Jadi kalau ada uang kita nongkrong 10 juta, sudah setahun nongkrong, hitung aja 2,5%. Berapa 2,5% dari 10 juta? 250.000. Berat atau ringan? Ringan, bayar aja lah. Daripada kita mati tapi zakat kita belum keluar. Nah, hati-hati, Pak. Ini yang mau saya ingatkan nih. Untung teringat, saya mau mengingatkan ini. Nah, dihitung ya, nanti pulang dihitung, cari di browsing. Sepatutnya saya mau mencari dari mimbar ini melalui Android saya, cuma seperti saya katakan tadi, saya sedang buat mode pesawat sehingga tidak terganggu kajian kita. Tolong dicari nanti. Saya ulangi sekali lagi. Nisab perak itu 200 dirham. Oke ya? 200 dirham. Satu. Simpan data itu. Yang kedua, cari 1 dirham berapa gram perak. Sudah ketemu, maka kalikan 200 kali berapa gram tadi. Ketemu sekian ratus gram kali 1 gram berapa rupiah. Segitulah, Pak, nisab untuk kita mengeluarkan zakat. Nah, kepada masjid kita ini yang kita cintai ini, mungkin sudah dilaksanakan karena dari dulu sudah saya himbau harus ada yang namanya amil zakat permanen, bukan panitia zakat Ramadan. Amil zakat. Mungkin nggak perlu dinamakan baitul mal. Jadikan kita itu sebagai 5 tahun pengurus amil zakat, dan mereka membantu masyarakat dalam urusan zakat. Kalau kita amanah mengurusnya, mungkin luar biasa zakat umat Islam ini. Di sini juga banyak peternak kambing,
Di sini banyak peternak sapi, itu mereka bingung mengeluarkan zakatnya. Zakat sapi yo sapi, masa zakat sapi duit? Tidak, zakat sapi ya sapi, zakat kambing ya kambing, zakat emas ya emas, kan berarti harus disimpan. Nah, amil zakat bekerja sama dengan orang-orang yang suka menggemukkan sapi. Ini ada sapi zakat. Kita tidak punya kandang khusus, titipkan kepada mereka, buat MOU dan bla bla bla. Ini sapi zakat titipan. Bagaimana caranya? Apakah bagi hasil dan upah atau segala macam? Titipkan. Kambing juga begitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Maka kita kembali. Kenapa uang dizakatkan atau dizakati? Karena fungsi uang sudah mengambil alih fungsi emas dan perak sebagai alat bayar. Karena dia mengambil fungsi emas dan mengambil fungsi perak, maka kita ambil fungsi terendah, yaitu perak. Jadi sudah, kita kalau mengeluarkan zakat uang, hitungnya jangan lagi 83 gram emas, hitungnya adalah 200 dirham. Sehingga kita selamat, Pak. Luar biasa, Pak, ancamannya bagi orang yang sudah sampai kepadanya wajib zakat tapi tidak mengeluarkan zakat. La ilaha illallah. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Harta-harta itu Allah konversikan menjadi besi-besi panas. Kalau bahasa kita sekarang setrikaan, tapi dari api neraka. Tukwa biha jibahuhum, jidat-jidat mereka itu akan disetrika dengan harta-harta kita yang sudah menjadi besi panas neraka itu. Wajunubuhum, lambung kita nih yang makan uang-uang zakat itu disetrika juga. Berat, Pak. Nah, kalau kita punya emas ya lain, kalau kita punya perak ya lain. Kalau emas kita tunggu 83 gram baru kita keluarkan. Kalau perak kita tunggu seberat 200 dirham. Kalau uang kita ambil standar perak. Ini lebih selamat bagi kita. Ini lebih selamat. Maka akan banyak di Indonesia ini yang namanya muzaki, orang-orang yang membayar zakat. Kira-kira seperti itu. Itu kalau ditanya tentang kenapa Bismillah. Uang dijadikan sebagai salah satu komoditi zakat. Selanjutnya apa zakat yang lain? Zakat yang lain yang hampir sama masih dengan uang emas dan perak adalah urudut tijarah, zakat perdagangan. Nisabnya sama, ya, nisabnya sama, syarat yang lainnya sama, besaran dikeluarkannya pun sama. Cuma karena perdagangan ini selalu terkait dengan hutang piutang, ada yang perlu kita waspadai. Apa itu? Satu, ketika kita punya piutang kepada orang, saya punya piutang seharga 200 dirham pada seseorang, dia berhutang kepada saya dan selama ini bayarannya lancar, angsurannya lancar, maka itu dimasukkan ke dalam aset yang harus kita bayarkan zakatnya. Satu. Tapi kalau piutang lapuk, dia berhutang kepada kita 5 juta, ya, dah 10 tahun tak digoyang sedikit pun, bukan karena dia tak mampu bayar, tapi karena memang
Bukan karena dia tak mau bayar, maaf, bukan karena dia tak mau bayar, tapi karena memang dia tak mampu bayar. Untuk makan aja dia masih nambah hutang. Saya sedang tidak menyindir Jokowi ini, tidak, saya sedang tidak menyindir Jokowi. Ini kenyataannya. Untuk memenuhi keperluannya saja dia masih terpaksa berhutang misalnya, maka itu dianggap semacam hutang lapuk. Tapi apa kira Xi Jinping atau mengakui itu ada hutang lapuk Indonesia ini nggak mampu bayar, ini 10.000 triliun nggak bayar, hutang lapuk? Apa kita kira-kira gitu? Ya enggak lah, oke, lu nggak bayar, Kalimantan kasih sama gua, nah, gitu loh, kira-kira begitu. Sebentar lagi seberida kasih. Ya, baik. Maka kalau hutang itu hutang lapuk, tidak usah dimasukkan sebagai harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Dan yang ketiga yang mau saya sampaikan tentang zakat urudut tijarah, perdagangan ini, hitungannya ambil hitungan rendah, yaitu standar dirham. Bapak jangan khawatir rugi, enggak, hitungannya bakal sama, yakinlah. Cuma dengan dirham akan lebih cepat orang mengeluarkan zakat, gitu loh, itu saja Pak. Kita punya uang 100, ya, kita punya uang 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Kita punya uang 10 juta, 2,5%-nya 250.000. Sama kan? Nggak usah risau, karena besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Maka untuk kehati-hatian, ayo para pedagang, ini sedang lesu, selesu-lesunya keluarkan zakat yang 5%. Mudah-mudahan dengan mengeluarkan zakat dengan standar dirham itu Allah berkahi. Daerah mana-mana lesu, pasar Seberida rame. Mudah-mudahan, Allahu a'lam, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka terjadi. Tunjukkan kepada Allah, alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra, dalam ayat Al-Baqarah ayat 177, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, ujungnya fis sarra wad dharra. Dalam keadaan senang ataupun susah mereka tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah, termasuk zakat. Kalau dihitung emas, Bapak nggak akan keluar zakat, nggak akan keluar zakat. Tapi kalau dihitung perak, segera tuh, besok banyak yang mengeluarkan zakat tuh, karena hitungannya perak. Dan itu menunjukkan, ya Allah, mohon ampun selama ini aku keliru, terkesan pelit. Nggak usah risau Pak, abi resaki mati lah. Kalau masih hidup berarti masih ada rezeki, jadi nggak usah risau, tenang aja, itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat di dalam masalah zakat perdagangan, yang dihitung adalah komoditi dagang. Aset jangan dihitung Pak. Mobil pengantar semen nggak usah dihitung. Bapak punya pickup L300 ngantar semen 10 biji, dump truck untuk ngantar pasir, untuk ngantar bak dan segala macamnya 5 biji, mobil untuk nagih ke sana kemari ada 1 biji, mobil Bapak 1 biji, itu semuanya nggak dihitung zakatnya. Karena kenapa? Pickup L300 itu semuanya aset untuk berdagang, dump truck yang 5 itu aset untuk berdagang, 1 Innova untuk nagih kemana-mana aset untuk berdagang, 1 lagi Pajero Sport yang Bapak pakai. Jadi semuanya untuk keperluan, itu tidak dihitung zakatnya. Yang Bapak hitung zakatnya adalah barang dagangan. Nah, setiap tahun dihitung. Biasanya orang Indonesia suka mengambil momen Ramadan, oke, kita ambil Ramadan, dihitung. Setelah dihitung, wih banyak nih, ada 10M misalnya. Ini perdagangan saja. Hitung utang Bapak dulu pada induk samang, berapa utang.
Ternyata 10 M itu hutangnya adalah 9,99 M. Ya. Jadi 9.999.000.000. Yang uang Bapak berapa? 1 juta. Jangan zakat, enggak usah, Pak. Karena belum cukup nih nisab. Ini serius. Begitu loh. Makanya banyak pedagang rugi. Istilah orang pedagang, termakan modal. Jualan, banyak duit. Wah, langsung beli tiket ke Yunani, ke Sparta, ke Roma, ke Pisa, jalan-jalan. Rupanya beli tiket pakai uang Indo Samang. Akhirnya bangkrut gara-gara tidak tahu filosofi hitung dagang. Nah, zakat itu dasarnya adalah hitung dagang. Jangan dihitung hanya begini, kekeliruan. Hanya keuntungan, ini poin kelima. Keuntungan saja dihitung. Tidak. Seluruh yang ada itu dihitung. Dikurangi dengan hutang kita ditambah piutang. Kurangi hutang tambah piutang. 1. Tahun akan datang hitung lagi. Tidak boleh bilang, oh ini kemarin tahun lalu sudah dizakatkan, ini sudah dizakatkan, ini sudah dizakatkan. Yang belum dizakatkan apa? Bohlam. Salah. Hitung lagi semuanya. Hidup kok pelit betul. Pelitnya kepada Allah pula itu. Tidak tahu diuntung. Nah, ini kekeliruan-kekeliruan yang mudah-mudahan bisa kita benahi sehingga betul-betul kita hidup dengan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan akan datang insyaallah kita bahas tentang zakat yang lain, zakat pertanian dan zakat hewan ternak insyaallah. Sesudah isya insyaallah kita sambung dengan sesi kedua pelajaran tauhid. Kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.